Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin pemirsa Kasibat di mana saja berada, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa di mana saja berada, Kasibat kita siang hari ini Jumat 15 Muharram 1447 Hijriah, 12 Juli 2025, dengan tema satu jawaban untuk 4 permasalahan. Diriwayatkan suatu hari ada 4 orang datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Dia mengadukan, dia mengeluhkan tentang kondisinya yang berbeda-beda. Orang yang pertama datang kepada Imam Hasan Al-Basri, dia mengeluhkan tentang kondisi di daerahnya yang kekeringan karena tak kunjung turun hujan. Dia datang, wahai Imam, di daerahku mengalami kekeringan, kesulitan air karena hujan tak kunjung datang. Apa solusinya? Maka Imam Hasan Al-Basri saat itu menjawab, perbanyak istighfar. Kemudian datang orang yang kedua. Dia mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, sesungguhnya aku ini amat sangat banyak mengalami kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, susah mencari kerja. Kira-kira apa solusinya supaya ekonomiku lancar, rezekiku lancar? Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyak istighfar. Datang orang yang ketiga, wahai Imam, aku ini sudah lama menikah tetapi tak kunjung diberikan keturunan. Istriku tidak hamil, aku pun tidak memiliki keturunan sampai saat ini. Tolong berikan kepadaku jalan keluar, kira-kira solusinya apa? Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyak istighfar. Kemudian datang orang yang keempat. Orang yang keempat ini adalah orang yang memiliki kebun. Dia seorang petani, akan tetapi kebunnya tak kunjung berbuah karena mungkin kekeringan juga. Kemudian dia mengatakan, wahai Imam, apa solusi agar kebunku berbuah dan kemudian tempatku tidak gersang seperti ini? Imam Hasan Al-Basri pun mengatakan, perbanyak istighfar. Murid-muridnya yang duduk dan mendengarkan saat itu bertanya keheranan, wahai Imam Hasan Al-Basri, datang 4 orang dengan masalah yang berbeda kepada engkau, tetapi engkau menjawab dengan pertanyaan yang sama. Orang mengeluhkan tentang kekeringan di kampungnya, kau jawab dengan perbanyak istighfar. Ada orang yang mengalami kesulitan ekonomi, kau jawab dengan perbanyak istighfar. Ada orang yang punya istri yang mandul, kau jawab dengan perbanyak istighfar. Bahkan ada orang yang kebunnya pun tak berbuah, jawabannya pun adalah perbanyak istighfar. Bagaimana ini? Apakah tidak ada jawaban yang lain, wahai Imam? Kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab, apakah kalian tidak membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang ke-71, surat Nuh ayat yang ke-10 sampai 12. Beliau kemudian membacakan ayat itu, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata pada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Wa yumdidkum bi amwali wa banin,
wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan dia Allah akan memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Hadirin pemirsa Kasibat yang berbahagia, 4 permasalahan hidup ternyata dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri dengan satu solusi, yaitu perbanyak istighfar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan melalui jalur Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang mendawamkan istighfar, maka Allah jadikan kebahagiaan dari kebingungannya. Barang siapa yang mendawamkan istighfar, maka Allah berikan jalan keluar dari masalahnya. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah berikan dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada apa sebetulnya di balik istighfar yang begitu sangat dahsyat? Istighfar intinya adalah mengakui tentang kelemahan diri dan juga mengakui tentang kebesaran Allah. Tidak semua masalah bisa kita selesaikan dengan pikiran, tapi banyak masalah yang bisa kita selesaikan dengan banyak jikiran. Seorang ulama mengutip terkait dengan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Bagaimana Nabi Yunus ketika ditelan ikan paus dimasukkan ke dalam lautan yang sangat dalam, sehingga Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan paus, kegelapan laut, kegelapan malam, yang saat itu tidak ada jalan keluar. Kemudian Nabi Yunus mengambil jalan ke dalam dengan cara memperbanyak istighfar. Di antara istighfar Nabi Yunus adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kekuatan istighfar. Masalah bisa jadi bukan dari luar tapi dari dalam, maka solusinya pun adalah introspeksi ke dalam dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, mengakui tentang kelemahan dan kesalahan, sehingga Allah berikan kita jalan keluar dari setiap masalah kita, dan Allah berikan kita rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikian kajian singkat ba'da Jumat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.